Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kawan-kawanku sekalian, kali ini saya akan coba menawarkan kepada kalian sebuah konsep penyaringan air sand filter menggunakan tangki air bekas chemical 1000 liter. Jadi di video kali ini saya ingin menawarkan sebuah konsep penyaringan air membuat sand filter di bekas tangki chemical agar bisa mengolah air sumur bor pendek yang kuning berminyak menjadi air yang bersih dan jernih, bisa digunakan untuk keperluan mandi dan cuci, bahkan untuk air minum. Jadi di video ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana konsep penyaringan ini saya tawarkan kepada kalian, khususnya kepada teman yang meminta saya dibuatkan konsep penyaringan ini. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan konsep ini, ada baiknya kalian yang sudah bergabung di channel saya tapi belum subscribe, tolong kalian subscribe dulu channel saya karena subscribe itu gratis. Dan kalian yang sudah nonton tapi belum like, tolong dong di like dulu untuk membuat saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian berikutnya. Oke kawan-kawanku semuanya, mari kita pusatkan mata dan pikiran kita menyimak video ini agar kalian tidak salah paham dalam merakit dan membuatnya. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita, amin. Baik, ini adalah tampilan dari papan modul tempat kita praktek meletakkan semua komponen dan material penyaringan yang akan kita buat. Biar lebih nampak menarik dan terkesan hidup, mari kita warnai dulu papan modul praktek kita ini ya. Biar lebih terkesan seperti belakang halaman rumah kita. Nah, di halaman belakang rumah ini kita gambarkan satu buah sumur bor pendek yang sudah jadi ya. Sumur bor pendek ini kondisi airnya itu jernih tapi bau karat dan berminyak. Sudah gitu kalau sudah berubah warna menjadi kuning itu airnya akan membuat endapan-endapan di bak mandi, bahkan akan membuat semua barang-barang menjadi kuning dan pakaian putih pun ikut menjadi kuning. Nah, air inilah rencananya yang akan kita olah kawan-kawan, bagaimana bisa dihasilkan air yang jernih dan bersih hingga layak dikatakan sebagai air bahan baku untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu cuci, mandi, bahkan untuk keperluan memasak dan air minum. Baik, karena sumur bor pendek ini berada di belakang halaman rumah, mari kita lihat apa saja yang ada di belakang halaman rumah ini yang bisa kita manfaatkan untuk proses pengolahan air sumur bor pendek ini. Berdasarkan data info dari teman yang meminta dibuatkan diagram ilustrasi atau konsep penyaringan, dia mengatakan di belakang rumahnya itu ada kolam atau bak penampungan air. Bak penampungan air itu berukuran 1 meter kali 1 meter dan tingginya atau kedalamannya itu adalah 1 meter. Tadinya bak kolam penampungan ini dijadikan sebagai tempat memelihara ikan ya kawan-kawan, dan juga pernah dijadikan tempat penampungan air tada hujan. Nah, sekarang dia ingin kolam atau bak beton penampungan air ini dijadikan sebagai bahan material untuk sebuah konsep penyaringan air. Karena dia juga pernah memelihara ikan, dia juga punya tangki air bekas chemical kawan-kawan yang berbentuk persegi dari plastik yang dilindungi oleh rangka besi. Nah, itu dia juga rencananya ingin dibuat sebagai material untuk penyaringan airnya. Jadi kawan-kawan, saya seperti ditantang oleh teman saya ini bagaimana dengan 2 komponen di atas itu bisa dibuat sebagai pengolahan air untuk sumur bor pendeknya yang bermasalah itu. Baik, setelah berpikir merenung dan berimajinasi, akhirnya saya mendapatkan ide. Pada bak kolam itu saya suruh dia membuatkan sebuah tapak dari papan dan balok yang disusun sedemikian rupa menutupi dari permukaan atas di kolam batu itu atau di bak batu itu. Papan tumpuan atau palet kayu yang saya suruh buat di atas bak itu kawan-kawan rencananya sebagai dudukan dari tangki bekas chemical persegi itu. Karena saya berencana untuk meletakkan tangki bekas chemical yang persegi 1000 liter itu di atas dari bak
batu itu kawan-kawan. Tapi untuk catatan kawan-kawan, saya tidak rekomendasi tapaknya itu adalah papan. Bagi kalian yang ingin buat seperti ini, saya rekomendasikan tapak dari tangki bekas chemical ini adalah terbuat dari besi. Besinya besi siku ukuran 40 kali 40 kawan-kawan. Tapi karena di tempat beliau ini daerah yang sangat jauh dari perkotaan yang banyak itu kayu dan papan, maka ini bisa menahannya. Jadi saya suruh dia untuk mencari papan dan kayu yang kuat karena saya takut roboh kawan-kawan. Kemudian pada permukaan tangki bekas chemical yang berbentuk persegi ini kawan-kawan, saya suruh teman saya itu memodifikasinya agar dibuatkan seperti sebuah pintu atau dua buah pintu berukuran 40 kali 90 kawan-kawan, yang untuk memudahkan dia nantinya ketika dia hendak memaintenance dari isi media saring dan pemasangan instalasi pemipaan khususnya untuk pipa saringan atas dan saringan bawah dan instalasi pemipaan bagian dalam. Karena kalau tidak kita lobangi atau buat pintu seperti itu, bagaimana cara mereka akan memasangkan pipa-pipanya di dalam ya? Karena untuk pintunya sendiri itu nanti dibuatkan engsel yang pegangannya itu terbuat dari karet ban kawan-kawan ya, karena memanfaatkan apa yang ada di lapangan. Setelah membuat palet dudukan dan pintu di atas dari tangki, maka selanjutnya kita akan mengarahkan kepada teman saya itu untuk membuatkan pipa output air bersih. Pipa output air bersih ini diarahkan ke bak penampungan yang dari beton itu, yang mana di bagian dalamnya itu sudah dibuatkan sebuah pipa yang dilubangi dengan ukuran lubang 6 mm dengan banyaknya lubang sebanyak-banyaknya. Nah itu panjangnya sekitar 90 cm ya kawan-kawan, jadi memanjang gitu, ujungnya dikasih dop. Nah pipa yang berlubang ini bisa kita sebut sebagai strainer ya, atau saringan bagian bawah khusus untuk air bersih, yang berguna untuk menahan sedimentasi halus yang kemungkinan ikut turut masuk ke jalur air bersih ketika proses penyaringan. Oke, kita tinggalkan dulu penggambaran pemipaan untuk tangki bekas chemical ini, kita masuk kepada peletakan pompa. Yuk kita cari di mana tempat yang paling cocok untuk meletakkan pompa yang khusus menghisap air sumur bor pendek ini. Setelah cek dan cek ya, yang saya rasa cocok untuk tempat pendudukan pompa yang bisa saya atur dalam penggambarannya ya adalah di sebelah kiri dari bak kolam penampungan air tersebut. Oke, langsung saja saya dudukkan dua buah siku sebagai dudukan dari pompa sumur bor ini. Lalu saya kunci dua siku itu dengan kuat ke tembok atau dinding dari halaman belakang. Kemudian saya dudukkan atau instalasikan satu buah pompa PS135 dengan kecepatan air 35 liter per menit untuk menghisap air sumur bor pendek tersebut nantinya ke tangki bekas chemical. Dan langsung saya pasang instalasi pemipaan dari sumur bor ke input dari pompa PS135 itu, dan saya pasangkan juga stop kran. Baik, posisi pompa sudah kita tentukan dan kita gambarkan. Sekarang kita beralih lagi kembali ke tangki bekas chemical. Di bagian atas ini rencananya akan kita pasang strainer atau saringan bagian atas. Nah, beginilah contoh ilustrasi dari bentuk susunan instalasi pipa saringan bagian atas kepada teman saya itu untuk dia ikuti. Dan kalian mungkin bertanya-tanya kenapa pipanya harus sampai keluar dari dinding tangki bekas chemical itu. Baik, untuk memudahkan kita dalam melihatnya, saya akan coba hilangkan dulu bentuk fisik dari tangki bekas chemical itu. Saya memang mendesain pipa strainer bagian atas itu keluar dari dinding tangki bekas chemical itu adalah sebagai dudukan. Ya, agar pipa-pipa penyambung itu bisa diikat nanti di
terali besi pelindung dari tangki bekas chemical itu. Kalau saya letakkan di dalam tanpa ada ikatan, saya khawatir itu akan jatuh ya kawan-kawan, dan membuat saringan strainer atas itu tidak kokoh dudukannya. Makanya saya suruh dia keluarkan dengan serapi mungkin, dan jangan sampai ada rembesan air yang keluar ya. Mungkin nanti itu dilem dengan lem adhesif atau bagaimana caranya, pokoknya jangan sampai ada air yang keluar dari 3 buah lubang kiri dan kanan itu, depan dan belakang dari pipa yang keluar itu kawan-kawan. Setelah selesai membuat strainer saringan atas, kita lanjutkan dalam proses berikutnya, yaitu membuat instalasi pemipaan untuk strainer bagian bawah. Nah, di bagian bawah dari tangki bekas chemical ini kalian tentukan di mana lubang yang cocok untuk mengeluarkan pipa strainer bagian bawah. Kalian tentukan dengan tepat, lalu kalian kunci dengan baik dan kalian pastikan tidak bocor. Lalu kalian rakitlah instalasi pemipaan strainer bagian bawah itu yang mirip dengan instalasi pemipaan strainer bagian atas. Lalu untuk apa sih fungsi dari strainer bagian bawah itu? Kan sudah ada strainer khusus air bersih. Oke kawan-kawan, strainer bagian bawah ini yang diinstalasi mirip dengan strainer bagian atas ini adalah strainer atau saringan khusus untuk membackwash isi media saring nantinya dari tangki bekas chemical ini. Tapi itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya kawan-kawan. Kita fokus dulu kepada instalasi penyaringan strainer bagian atas. Tapi untuk membuat kalian lebih fokus kepada gambar, saya akan hilangkan papan modulnya dulu, agar kalian lebih nyaman dalam mengamati instalasi pemipaannya step by step ya. Oke, papan modul sudah saya hilangkan. Gimana? Lebih mudah ya dalam melihat step by step instalasi pemipaannya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menghubungkan output dari pompa PS135 sumur bor ke instalasi saringan atas dari tangki bekas chemical. Nah, lalu saya gambarkan saja pemipaannya. Itu pipa dari keluaran pompa PS135 saya hubungkan ke instalasi pipa saringan atas. Seperti ini ya kawan-kawan. Jadi dari gambar instalasi pemipaan ini kalian sudah paham lah ya kawan-kawan, bahwasanya air sumur bor pendek itu dihisap oleh pompa PS135 langsung ditembakkan ke instalasi saringan atas dari tangki bekas chemical tersebut. Dan karena pipa saringan atas tadi itu berlubang-lubang semua pipa-pipanya kawan, berarti kalian sudah tahu bahwasanya air nanti akan jatuh di atas permukaan media saring itu secara rintik-rintik ya, atau secara terputus-putus, atau apalah ya bahasa yang paling tepat mengatakannya, mungkin menyebar atau memancar ya, mungkin kalian paham lah ya itu maksudnya. Nah, ini diharapkan agar air itu bisa terpecah jatuhnya hingga nanti bergabung dengan udara. Itulah yang mungkin dikatakan dengan sistem aerasi. Tapi ini bukan aerasi yang sebenarnya, karena sistem aerasi itu harus menggunakan aerator atau memancing udara ikut terbawa dengan arus air hingga ketika jatuhnya itu memancar atau terpecah, itu ada udara yang ikut membantu memecah proses jatuhnya air tersebut. Sebagai catatan untuk kalian yang ingin menerapkan konsep ini untuk pengolahan air sumur bor yang mungkin banyak mengandung alga ya, atau yang bikin air jadi hijau, kemudian juga air sumur gali yang mungkin bau busuk, atau mungkin juga air sumur bor yang mengandung kandungan sulfur yang terlalu tinggi ya, itu sebaiknya kalian menggunakan klorinator ya. Nah, instalasi yang paling cocok meletakkan klorinator adalah setelah output pompa menuju dari instalasi saringan atas dari media saring ini ya. Jadi fungsi klorinator di sini selain sebagai pembunuh bakteri dan patogen, juga dia bisa membantu proses
oksidasi air menjadi lebih cepat. Dan salah satu cara agar proses oksidasi juga bisa terjadi lebih cepat, kalian juga bisa menerapkan sistem aerasi dalam penyaringan air sumur bor pendek itu, yaitu dengan menempatkan sebuah aerator. Nah, di sini kita tidak menggunakan aerator menggunakan tabung oksigen atau mungkin menggunakan ozon. Saya akan gunakan konsep aerator sederhana, yaitu dengan meletakkan sebuah T di antara klorinator dan jalur pipa saringan atas, di mana T-nya ini ujungnya kalian tutup dop, dan di tengah-tengah dop itu kalian lubangi dengan lubang berdiameter 6 mm. Nah, bagaimana cara aerator ini bekerja? Jadi begini ya kawan-kawan, ketika air mengalir membawa air dari bawah ke atas menuju saringan atas, air nantinya akan melewati T yang di atasnya sudah ada dop yang dilubangi 6 mm. Ketika air melewati T yang ada dop itu, atau kita bilang aerator sederhana ini, maka udara yang ada di luar akan ikut masuk terbawa oleh derasnya aliran air. Nah, udara yang terbawa dan terperangkap dalam air ini akan ikut jatuh terpecah ke lubang-lubang dari saringan atas hingga memancarlah air bersama dengan udara. Inilah prinsip kerja aerator. Nah, jadi ciri-ciri fisiknya itu adalah air yang terbawa dengan udara itu ketika airnya jatuh itu akan sedikit berbusa, jadi seperti air bersabun. Nah, busa itu adalah udara yang terperangkap tadi kawan-kawan, dan ini sangat baik sekali dalam proses penyaringan sumur berpendek ini di sand filter ini, karena udara dapat membantu cepatnya terjadi proses oksidasi pada air sumur bor tersebut, hingga kandungan logam yang ada di dalam air sumur bor tersebut itu cepat terpisah dengan airnya, dan nantinya akan mudah disaring oleh media saring gitu kawan-kawan. Baik, setelah selesai membuat instalasi aerator di jalur instalasi pipa yang menuju saringan atas, maka selesailah pemasangan instalasi pemipaan dari pompa sumur bor menuju penyaringan atas dari tangki bekas chemical ini. Kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan memasang plumbing atau otomatisasi di tangki bekas chemical ini dan juga di bak batu bekas chemical. Di tangki bekas chemical ini kita akan pasang radar tangki berada di atas dari permukaan tangki bekas chemical ini, yang fungsi mana radar tangki itu adalah untuk mengontrol sistem kelistrikan pada pompa yang memutuskan kelistrikan pompa ketika air sudah penuh ke tangki bekas chemical ini. Aturlah jarak benang dan pelampung di radar tangki otomatis. Upayakan ketika tangki penuh di tangki bekas chemical yang akan dijadikan sand filter ini jangan sampai meluap keluar dari permukaan tangki bekas chemical. Lakukan hal yang sama pada pemasangan radar tangki di bak beton penampungan. Kalian juga harus atur jarak antara benang dan pelampung. Diupayakan jangan sampai ada air yang meluap keluar dari bak penampungan beton tersebut. Sistem instalasi kelistrikan untuk dua radar tangki otomatis tersebut dirangkai secara seri, yang mana nanti dihubungkan dengan kelistrikan pompa sumur bor. Jadi jika salah satu radar tangki itu memonitor baknya penuh, walaupun ada salah satu memonitor airnya masih kosong, maka dia akan langsung mematikan pompa di sumur bor. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada air yang meluap ketika penuh, dan air akan otomatis mengisi kembali ketika bak penampungan atau air di tangki bekas chemical kosong. Jadi paham ya kawan-kawanku semuanya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengisian
media saring ke tangki bekas chemical yang akan kita jadikan sebagai penyaringan sand filter ini. Apa-apa saja sih isi media saringnya yang kita akan masukkan? Silahkan kalian lihat dan fokus ya memperhatikannya. Berikut ini adalah bentuk susunan dari lapisan media saring yang akan kita masukkan secara bertahap. Isi media saring tidak boleh melebihi 70% dari total ruang yang ada di tangki bekas chemical media saring ini. Adapun susunan lapisan media saringnya kalau kita lihat dari bawah ke atas adalah sebagai berikut. Lapisan bawah yang akan menutupi dari lubang-lubang dari saringan bawah, baik itu saringan bawah untuk air hasil ataupun saringan bawah untuk proses pembekwosan, harus kalian lapisi dengan lapisan hijau ya. Fungsi hijau adalah untuk menahan sedimentasi yang mungkin masih ada lolos keluar ketika proses penyaringan, di mana air bersih bisa tertahan sedimentasi halusnya itu oleh ijuk sebelum keluar ke jalur distribusi. Lapisan kedua setelah ijuk adalah batu kelereng atau batu guli-guli atau kerikil kasar yang berfungsi sebagai wadah tempat tersimpannya air yang sudah disaring ya. Jadi karena dia bentuknya besar-besar, dia ada celah-celah yang bisa memungkinkan untuk air hasil saringan itu bisa bergerak bebas keluar. Lapisan ketiganya setelah batu kerikil itu adalah lapisan yang berisi media saring seperti zeolit. Boleh juga kalian taruhkan di situ mangan zeolit ya, yang berfungsi untuk menangkap kandungan dari besi, logam dan kapur. Juga kalian bisa menerapkan ferrolite di sini. Nah, lapisan yang ketiga itu bisa jadi kalian letakkan di atasnya itu karbon aktif yang berfungsi untuk menahan bau-bauan ya, jadi seperti bau karat, bau logam, atau mungkin kalau ini mengolah air yang air sumur gali yang bau busuk itu bisa tertahan bau-bauan yang kurang sedap. Nah, baru di atasnya itu kalian nanti boleh langsung kalian tanpa ijuk ataupun mau kalian pasangi dengan ijuk, itu boleh ya. Baik kawan-kawan, setelah kalian memasang media saring dalam tangki bekas chemical yang kalian jadikan sand filter ini adalah bentuk tampilannya setelah kalian isi media saring dan ketika sudah diisi air di lapisan atasnya. Nah, kalian lihat ya, itu seperti ini nanti penampakannya ketika sudah diisi oleh air. Baik, kita lanjutkan instalasi pemipaan kita. Kita lanjutkan instalasi pemipaan untuk jalur backwash, yang mana instalasi pemipaannya kita pasangkan di instalasi pipa saringan bawah ya. Jangan lupa kalian pasangkan stop keran atau valve sebagai kontrol untuk memudahkan kalian buka tutup ketika proses pembackwashan. Pemasangan instalasi pipa berikutnya adalah pemasangan pipa overflow di permukaan atas dari tangki bekas chemical yang kita jadikan sand filter. Guna overflow ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi peluapan air karena mulai sumbatnya media saring, itu air yang meluap itu kita buatkan arahnya itu ke jalur overflow, yang mana jalur overflow ini nanti terhubung dengan saluran pembuangan limbah. Pipa overflow di sini menggunakan pipa 1/4 yang mana corong di overflow-nya menggunakan 2 inci kali 1/4. Kemudian kita jangan lupa juga memasangkan pipa overflow di bak penampungan air di bak batu tadi, juga untuk mengatasi apabila terjadi luapan air karena lebihnya air bersih yang jatuh ke bak penampungan batu itu, airnya juga akan mengalir ke saluran pembuangan limbah melalui pipa overflow tersebut. Paham ya kawan-kawan di sini? Tak terasa sudah ya kawan-kawan, pemasangan instalasi pipa di tangki bekas chemical dan bak batu telah selesai kita lakukan.
Dan sebelum kita melanjutkan instalasi pemipaan berikutnya, ada baiknya kita kembalikan lagi papan panel demo ya, agar nampak bagaimana sih bentuk dari konsep penyaringan ini yang telah kita buat. Dan alhamdulillah ini adalah bentuknya ya kawan-kawan. Kita kembalikan semua fungsinya, yaitu tangki bekas chemicalnya, bak batunya, papan palet dudukan dari tangki bekas chemicalnya, dan instalasi pipa. Alhamdulillah sudah kelar. Kita akan lanjutkan ke instalasi pemipaan berikutnya kawan-kawan, yaitu pemasangan lanjutan dari instalasi pemipaan khusus untuk membackwash media saring di tangki bekas chemical. Baik, kita akan dudukkan dulu dua siku sebagai dudukan dari pompa yang akan dipakai khusus untuk membackwash isi dari media saring di tangki bekas chemical ini. Nah, dudukannya kemudian kita bautkan ke dinding dari tembok dan kita pasangkan pompa semi jet pump SJ80 ke instalasi pipa untuk backwash tangki bekas chemical. Kenapa Bang harus pakai pompa tersendiri, tidak menggunakan pompa khusus sumur bor aja? Karena begini ya, pompa khusus sumur bor itu pompanya kecil. Saya sengaja pasangkan itu pompanya kecil, yaitu PS135. Nah, kecepatan airnya itu 35 liter per menit. Sementara yang mau kita dorong itu nanti isi media saringnya di tangki bekas chemical itu besar kapasitasnya kawan. Itu kurang lebih sekitar 150 kilo total kapasitas atau total berat media saring yang ada di dalam tangki bekas chemical itu. Nah, itu kalau pakai pompa biasa yang pakai pompa PS135 nggak sanggup dia dorong ke atas itu kawan-kawan. Makanya saya pakai pompa tersendiri. Di sini saya pakai pompa Sanju SJ80. Bahkan pun kalau bisa yang lebih gede lagi pakai pompa jet pump misalnya. Karena yang mau dia dorong ini berat kawan-kawan. Nah, tapi saya cukup pakai Sanju SJ80 aja. Kenapa? Nanti kita bantu dengan tangan di atas. Itulah kenapa permukaan dari tangki bekas chemical itu saya buka, saya buat kayak pintu agar kalian bisa mengaduk-ngaduknya pakai tangan ataupun pakai pipa ya kawan-kawan. Setelah mendudukkan pompa, kita masuk ke tahap proses instalasi pemipaan pompa Sanju SJ80 ke sumber air. Nah, sumber airnya ini pakai sumber air sumur bor juga. Nah, jadi kita instalasi pemipaannya itu dari input pompa Sanju SJ80, kita pasang pipa dan stop kran, lalu kita cabangkan pipa hisap air sumur bor pendek itu ya kawan-kawan dengan menggunakan T dan stop kran. Lalu output keluaran dari pompa Sanju SJ80 kita hubungkan ke pipa khusus untuk membackwash tangki bekas chemical di bagian saringan bawah. Nah, seperti ini ya. Tapi sebelum kalian melakukan proses pembackwasan, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan adalah dengan mengunci stop kran air bersih yang mau jatuh ke bak beton tempat penampungan air bersih. Setelah itu kalian menuju ke stop kran yang ada di pipa khusus untuk membackwash dan membuka stop krannya seperti ini. Nah, di kondisi ini apabila kalian menghidupkan kelistrikan dari pompa Sanju SJ80 ini, maka air dari pompa Sanju akan mendorong ke pipa saringan bawah dari media saring di tangki bekas chemical ini, dan air akan naik ke atas. Kemudian semua lapisan media saring itu akan menjadi gembur. Nah, ketika gembur itu kotoran-kotoran yang menempel di kisi-kisi atau di semua pori-pori di lapisan media saring itu akan terangkat ke atas. Dalam seketika itu air akan berubah menjadi kotor sekali, apalagi kalau kalian aduk. Nah, ketika air yang di atas sudah kotor dan makin naik ke atas, meluap, hampir meluap, maka airnya akan mengalir ke pipa overflow atau pipa pembuangan anti luapan itu, dan nanti airnya akan dikirim ke saluran instalasi pemipaan jalur air limbah.
Nah, jadi begitulah kronologis teknisnya kawan-kawan, cara membackwash tangki bekas chemical ini yang difungsikan sebagai sand filter. Jadi fungsi pompa di sini adalah untuk mendorong air sekencang-kencangnya dari bawah ke atas agar kotoran-kotoran yang menempel di atas dan lapisan dari media saring itu terangkat semua dan akhirnya tercuci dengan bersih. Dan konsep pembackwashan ini bisa kita manfaatkan juga untuk proses reactivated atau mengaktifkan kembali media saring yang sudah jenuh karena mungkin sudah diselimuti atau diliputi oleh endapan-endapatan dari melepasnya unsur logam yang akhirnya menutupi semua pori-pori dari media saring. Nah, itu bisa kita bersihkan dan bisa kita reactivated, terkecuali kepada karbon, karena karbon ini massa jenisnya itu sangat rapuh, itu agak sulit untuk direactivated. Tapi kalau media-media saring yang massa jenisnya agak keras seperti zeolit, seperti mangan atau ferrolite, itu bisa di-reactivated lagi. Nah, untuk proses reactivated atau regenerasi ulang atau aktivasi dari media saring yang sudah jenuh, kita membutuhkan satu komponen yang namanya itu tong atau ember atau drum yang diisi dengan chemical. Nah, cairan chemical ini nantinya akan dihisap oleh pompa Sanju SJ80 dan dikirimkan ke jalur backwash untuk proses sirkulasi. Lalu apa sih isi dari chemical itu sendiri? Nah, isi dari bahan chemical yang digunakan untuk proses reactivated atau aktivasi kembali itu disesuaikan dengan media saring apa yang mau diaktifasi lagi. Contoh begini. Kalau isi media saring Anda itu adalah mangan dan ferrolite, maka bahan untuk reactivatednya, bahan chemical untuk reactivatednya itu adalah kalium permangat atau KNO4 yang dilarutkan dengan air. Nah, itu yang nanti akan disirkulasikan. Nah, kalau isi media saring kalian itu lebih banyak zeolit, maka reactivatednya itu menggunakan hidrogen klorida atau HCl. Nah, kalian juga bisa melakukan kombinasi dari beberapa chemical itu untuk menghasilkan hasil proses reaktivasi yang baik. Dan kadang-kadang ada beberapa teman-teman kita teknisi yang juga termasuk saya itu cukup menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 untuk proses reactivatednya, karena selain murah juga bisa diefektifkan dengan hasil yang juga lumayan baik. Oke, kita langsung saja kepada cara memasang instalasi untuk proses regenerasi atau reactivated media saring kita. Kita pasangkan pipa di pencabangan dari input pompa Sanju SJ80, kemudian pipanya itu kita kasih stop crank lalu diarahkan ke dalam tangki chemical ya. Di situ di pipa dasar tangki chemical itu kita pasangkan cek palap atau tusen klep ya, agar lebih memudahkan menghisap air lebih cepat dari drum ke pompa SJ80. Kalau pompa SJ80 kalian ini ingin kalian buat untuk proses reactivated atau regenerasi, maka stop crank pengaturan menghisap air dari sumur bor itu kalian kunci, dan kalian buka stop crank pengaturan untuk bisa menghisap air dari drum chemical tadi. Maka nantinya pompa SJ80 itu akan menghisap air dari tangki atau drum chemical menuju ke media saring dari sand filter yang terbuat dari tangki bekas chemical tadi. Nah, di sini juga kalian harus menutup saluran overflow yang menuju ke air limbah dan memasangkan jalur instalasi baru untuk menunjukkan air dari overflow itu ke tangki atau drum tempat chemical tadi, sehingga air bekas chemical yang sudah melewati media saring tadi akan kembali lagi ke dalam drum itu dan kemudian nanti dihisap kembali oleh pompa SJ80 dan teruslah berputar proses sirkulasinya terus menerus itu sampai waktu yang kita tentukan sendiri.
Dan jika dirasa proses sirkulasinya sudah cukup, maka kalian kembalikan lagi posisi stop kran di overflow dan posisi stop kran di hisapan dari pompa Sanju SJ80 agar instalasi pemipaannya kembali lagi seperti semula. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pembilasan, yaitu membuang sisa-sisa chemical yang ada ke saluran overflow yang kemudian nantinya dibuang ke saluran limbah. Dan karena proses pembekwosan dan regenerasi media saring sudah selesai, maka kita kembalikan lagi posisi stop kran backwash dalam keadaan menutup dan kita buka kembali posisi stop kran jalur air bersih dalam keadaan membuka, agar air hasil penyaringan dari sand filter ini kembali jatuh ke bak penampungan beton. Lalu kita fungsikan kembali pompa PS135 sebagai pompa utama yang menghisap air dari sumur bor pendek menuju sand filter dengan membuka jalur pengaturan hisapannya. Nah, kemudian air akan kembali secara normal mengisi ke tangki bekas chemical yang sudah kita fungsikan sebagai sand filter ini dan memproses oksidasi dan penyaringannya hingga akhirnya dihasilkanlah air yang bersih dan disimpan di bak penampungan beton. Sampai di sini dari konsep yang saya berikan ini kepada kawan-kawan, kalau kebutuhan kalian itu hanya sekedar untuk kebutuhan mandi dan cuci saja, maka air yang ada di dalam bak beton ini sudah cukup untuk kalian pakai. Dan ini insya Allah airnya masih lebih baik dan lebih bersih daripada kalian menggunakan langsung dari air sumur bor pendek tanpa melalui proses metode penyaringan yang saya tawarkan dengan konsep ini. Tapi bagi kawan-kawan yang belum puas sampai di sini prosesnya dan kalian memang ingin menghasilkan kualitas air yang lebih baik lagi, contohnya seperti teman saya ini ingin digunakannya sebagai air tambahan untuk pengolahan depot airnya, maka sistemnya harus berlanjut, yaitu dengan memasangkan water treatment berikutnya yang bisa lebih ringan lagi proses kerjanya daripada pengolahan yang pertama ini, yaitu dengan memasangkan satu unit tabung media FRP 1054 yang diisi dengan pasir silika dan karbon dan difinishingkan dengan 3 housing filter 10 inci misalnya. Nah, di sini maka air yang dihasilkan dari water treatment tambahan ini akan menghasilkan air dengan kualitas kejernihan dan kebeningan yang lebih baik lagi daripada yang di dalam bak beton penampungan tadi. Nah, barulah keluaran dari water treatment tambahan ini boleh kalian alirkan ke tangki penampungan di toren atas atau dipasang tower atau di lantai atas yang nantinya turun gravitasi, atau kalian arahkan ke tangki air pengolahan lanjutan yang khusus untuk depot air minum. Dan itu saya kembalikan lagi kepada kalian semua, karena saya di sini bertugas hanya menyampaikan cara kerja konsep yang saya tawarkan kepada teman saya itu. Dan alhamdulillah konsepnya sudah saya jelaskan semuanya kepada kalian semua. Gimana kawan-kawan? Ya nggak begitu rumit kan? Setelah dijelaskan seperti ini, ya mudah-mudahan saja ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Dan atas selesainya penjelasan ini, maka selesailah sudah tugas saya dalam menyampaikan video ini. Mudah-mudahan saja video ini bermanfaat bagi kalian semua, terkhusus kepada teman saya yang minta dibuatkan konsep penyaringan untuk sumur bor dia dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di tempatnya. Mudah-mudahan saja bermanfaat untuk dia, juga bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya. Terima kasih atas segala perhatian kalian semua, dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bergabung dan subscribe di channel saya, dan kalian yang sudah menonton sampai akhir dan like video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa kalian semua saya bukanlah siapa-siapa. Dan atas segala perhatian semua dari kalian, semoga Allah banyak membalas kebaikan kalian semua.
Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Saya Taufik Ramadan si tukang air Medan berpamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.